Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Perkenalkan, nama saya Ari Bangga. Saya murid dari Sekolah Lentera Harapan Toraja. Di sini saya akan membawakan suatu renungan dengan judul Upah Mengikuti Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Roh Kudus agar kita bisa memahami renungan ini dengan baik dan bisa berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa tertanam dalam jiwa dan pikiran kami, Tuhan. Ampuni segala dosa kami, Tuhan. Terima doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita membuka Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Ayat Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerjaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang kekal yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Kita pasti pernah bertanya-tanya, kenapa kita harus mengikuti Tuhan Yesus? Kenapa kita harus mengikuti perintahnya? Jika kita membaca pada ayat 30 ditulis di situ, kita akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Sudah jelaskan, jadi kita akan mendapat lipat ganda yang lebih banyak lagi dan hidup yang kekal. Maksud kekal di sini bukan tidak pernah mati ya, tapi seperti hidup sudah kekal, hidup di surga, hidup kekal di kerjaan surga ya begitu. Kita juga harus ikhlas jika kita melaksanakan perintah Tuhan. Jangan karena ada imbalan dari Tuhan Yesus, jika kita melakukan perintahnya ya kita melakukannya. Jadi kita harus ikhlas saat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Contohnya jika kita memberikan makan kepada teman yang tidak memiliki makanan atau sedang kelaparan, kita harus berbagi dengan teman kita yang tidak memiliki makanan. Jadi kita harus ikhlas saat memberikan makanan atau minuman kepada orang lain, dan masih banyak lainnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan perintah Tuhan. Salah satunya seperti tidak berbohong, membantu orang tua, rajin, dan masih banyak lainnya yang kita bisa lakukan. Mulai dari hal-hal kecil kita bisa lakukannya. Sebenarnya perintah Tuhan ini tidak sulit, tetapi kita yang malas mengikuti perintah Tuhan dan kita yang sangat mudah tergoda dengan setan. Dengan ini kita harus lebih kuat, lagi menguatkan iman lagi, dan kita harus bisa lebih percaya kepada Tuhan, dan kita bisa mengucap syukur atas kebenaran firman hari ini. Semoga saya belajar untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan, karena saya masih sering berbohong, malas, dan melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Saya akan percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Mari kita juga melakukan apa yang Tuhan inginkan dan menjadi pengikut setia Tuhan Yesus. Kita tidak hanya mengharapkan imbalan, tetapi kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Demikian renungan hari ini. Kita tutup dengan doa. Tuhan, sekarang kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa melakukan perintah-Mu dengan ikhlas tanpa imbalan, Tuhan. Ampuni segala dosa kami, Tuhan. Terima doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.